Ya, sobat trader, kita akan melihat mengenai analisa market mingguan tanggal 15 sampai 19 Mei 2023. Nah, kita lihat data ekonomi di sini bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei akan dilakukan pertemuan Eurogroup ya, membahas mengenai perekonomian mereka. Kemudian di hari Senin ini tidak ada high impact ya. Kalau kita lihat berikutnya data high impact itu ada di hari Selasa tanggal 16, yaitu Clement Count Change Inggris jam 1 waktu Indonesia bagian Barat, 1 siang. Prediksinya turun dari 28,2 ribu ke minus 10,8 ribu. Nah, ini bagus ya kalau Clement Conscience-nya berkurang ya. Cuma nanti hasilnya perlu kita lihat lagi bagaimana ya. Kalau di atas prediksinya ya bisa berarti jadinya jelek karena nggak sesuai harapan. Nah, untuk berikutnya di hari Selasa ini ya, ada data employment change dari Eropa. Data tenaga kerja ini sangat dinanti-nantikan, juga data GDP yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi ya. Employment change dari Eropa jam 16 itu prediksinya tetap ya. Jadi kemungkinan di Selasa ini Euro bisa wait and see ya, menunggu data ini dirilis. Juga di GDP-nya 0,1%, prediksinya juga 0,1% ya. Jadi ada kemungkinan di hari Selasa kemungkinan pergerakan akan wait and see untuk euro. Nah, kalau kita lihat berikutnya data Jerman ya, yang merupakan negara yang ekonomi terkuat di Uni Eropa, economic sentiment indikatornya diprediksi mengalami kenaikan ya. Ini sesuatu yang bagus. Rilisnya jam 16.05 atau jam 4 sore ya. Kemudian ada data retail sales Amerika jam 19.30 ya. Prediksinya naik ya. Ini bisa memperkuat US dollar. Kemudian data bukan data ya, tapi ada pernyataan Lagarde di hari Selasa itu jam 21, yaitu Presiden Bank Sentral Eropa. Jadi sangat penting diperhatikan ya. Nah, kemudian hari Rabu ya jam 6.50 pagi ya, ini mengenai GDP yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Jepang. Prediksinya tetap 0% ya, perlu kita lihat nanti ya. Kemungkinan kalau belum dirilis akan wait and see yen Jepang. Kemudian jam 16.50 hari Rabu ada pernyataan Gubernur Bank Sentral Inggris, yaitu Bailey. Ya, ini akan juga jadi perhatian. Kemudian jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada data building permits. Prediksinya akan mengalami kenaikan. Dan juga ada EIA Crude Oil Stock Change jam 21.30 ya. Prediksinya akan mengalami penurunan ya. Nah, kemungkinan dolar Amerika Serikat bisa aja menguat setelah building permit jam 19.30. Oke, untuk data selanjutnya di hari Kamis ya. Hari Kamis kita lihat ada data Australia jam 8.30 pagi-pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ada tingkat perubahan tenaga kerja, prediksinya akan mengalami penurunan ya. Kemudian ada budget rilis jam 9 ya. Ini kemungkinan akan kita lihat beritanya berupa pernyataan ya, laporan mengenai budget Selandia Baru. Kemudian jam 16 ada pernyataan Presiden Lagarde ya. Dan juga jam 16.15 pernyataan Gubernur Bailey ya, Bank Sentral Inggris.
Kemudian jam 21-nya ada existing home sales. Nah, ini penting sekali nih, data properti ya. Prediksinya akan mengalami kenaikan dari 4,46 juta ke 4,47 juta. Kemudian Kanada ada financial system review. Ya, jadi ada konferensi pers mengenai review sistem finansial Bank Kanada ya jam 22. Ini penting sekali untuk melihat pergerakan dolar Kanada setelah konferensi pers tersebut, bahkan sampai ke Jumatnya ya. Nah, kemudian kita lihat hari Jumatnya jam 19.30 ada retail sales dan core retail sales dari Kanada ya. Prediksinya ini keduanya mengalami kenaikan ya, dari negatif ke positif ya. Itu bisa berpengaruh terhadap dolar Kanada. Dan akhirnya jam 22 ada pernyataan Fed Chair Powell. Nah, ini harus dicermati ya. Bagaimana kebijakan ekonominya, apa kebijakan moneternya, bahkan suku bunganya ya. Ada kemungkinan akan menaikkan suku bunganya lagi enggak setelah inflasi juga semakin turun gitu ya. Kita akan lihat. Nah, bagaimana secara teknikalnya pergerakan dari beberapa mata uang kita bisa lihat di sini ya. Untuk dolar indeks tadi rata-rata data ekonominya bagus ya. Nah, prediksinya juga secara teknikal nih mendukung ya. Kalau saat ini belum ada rilis berita, dolar indeks akan terkoreksi ke level 102.22 sampai 101.86 ya. Tapi akan naik ya ke level 102.99 sampai 104.69. Nah, untuk pergerakan gold di sini ya, saat ini sudah terkoreksi naik nih ke level 2018, bahkan ada kemungkinan bisa ke level di sini 2022. Nah, kalau nggak bisa melewati level 2022, maka gold akan turun ke 1999 sampai ke 1972. Untuk GBP USD diprediksi akan turun ke level 1.2357. Namun waspadai ini kemungkinan koreksinya bisa mencapai ke level 1.2524. Untuk Euro USD juga sama, kemungkinan koreksinya kemungkinan akan turun prediksinya ya. Jika lewatin level 1.0828 ini akan turun ke 1.0784 hingga level 1.0712. Namun waspadai ya, koreksinya terutama di hari ini potensinya ke 1.0875 sampai 1.0909 ya, potensi koreksi naiknya. Untuk Aussie USD diprediksi akan turun ke level 0.6585 dengan kemungkinan koreksinya itu sebatas level 0.6682 sampai level 0.6705 ya. Untuk USD JPY, nah prediksinya akan naik ya sesuai kenaikan dolar ya, akan naik ke 136.76 sampai level 137.78 dengan kemungkinan koreksi sebatas level 134.99 sampai 134.70 ya. Kemudian untuk USD CHF prediksinya juga naik ke level 0.9001 ya. Nah, cuma ini yang perlu diwaspadai, ini kemungkinan resisten kuat sekali ya. Sehingga ya kalau memang ke break ya dia bisa naik terus ke 0.9065. Tapi kalau sulit sekali untuk break ya, break 0.90
01 sampai 90.10 nggak bisa ke break, maka dia akan kembali turun ke level 0.8921 ya. Demikian sobat trader, pergerakan harga dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Mei 2023. Trade by yourself and safe trading.